Selamat siang, kembali bersama saya Agung Surya Gumelar yang selalu menemani Anda di podcast Beyond Education Podcast. Ya, podcast yang selalu sharing-sharing terkait coaching, parenting, dan motivating yang insya Allah atau mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita kalau nonton podcast ini nih, langsung ya, jadi ketika nonton itu jangan ditonton doang. Nggak bisa nih, kayak gitu. Jadi kalau ketika sudah nonton, langsung kita aplikasikan ilmunya. Karena ilmunya itu memang renyah gitu, maksudnya aplikatif dan bisa di teman-teman langsung atau viewers Beyond Education langsung amalkan atau langsung teman-teman lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita tidak membahas yang aneh-aneh, jadi bisa diikutin. Nggak, kok kita nggak membahas ruang angkasa atau apa, nggak, kita membahas yang ada di dunia ini dan ada di kehidupan kita yang terdekat. Oke, bersama Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Begitu kan Pak ya? Iya. Kita nggak bahas ini yang meteor, nggak bahas. Ya, kita nggak kebanyakan ngebahas teori-teori, apalagi teori kuantum fisika gitu ya. Kalau biar bahas teori kayak gitu kan, viewers wajib bawa buku, Bang. Iya, wajib bawa buku dan tidur nyenyak. Oke, tapi kayaknya tapi sekilas kita kemarin nih Pak sempat tuh bahas-bahas bahwa kenapa sih dulunya gitu kan, kayak misalnya orang tuanya seperti ini, anaknya akan seperti ini. Terus dulunya orang tuanya bersikap seperti ini, anaknya akan seperti ini. Terus ketika kita besar pun ada masalah, itu ada bahasa bahwa dulunya seperti apa. Iya. Jadi wah, gimana nih, maksudnya apakah kejadian sekarang ada hubungannya dengan kejadian yang lalu atau sejarah, Pak? Menurut saya pribadi pastinya ada. Karena di dalam sejarah banyak hal yang dapat mempengaruhi kehidupan kita saat ini. Karena sejarah itu berpola. Nah, masalahnya mengapa banyak orang yang tidak menyukai belajar sejarah? Oh, maksudnya yang belajar sejarah yang sekolah kali Pak, maksudnya yang gak suka. Nah itu. Akhirnya karena kita merasa sejarah itu rumit, kita merasa sejarah itu banyak hal kita hafalkan. Iya, nama-nama jenderal kan, iya, udah meninggal gitu. Sampai nama jenderal, kapan jenderal itu dilahirkan gitu kan. Dan akhirnya kan kita merasa bahwa belajar sejarah itu beban. Okay. Belajar sejarah tuh nggak asik gitu. Ngapain sih belajar tentang masa lalu? Padahal kita kan hidup di saat ini. Ya seharusnya kita belajar hal-hal yang berbau saat ini saja. Atau berbau modern gitu ya. Iya. Gitu. Nah, tetapi kita tidak sadar gitu. Banyak kejadian di dalam sejarah yang bisa kita petik pembelajarannya. Contohnya, kita bisa mendapatkan sumber inspirasi dari sejarah. Misalnya sejarah menceritakan seorang pengusaha yang saat ini sukses, tapi dulunya dia lahir dari keluarga yang miskin. Sejarah itu kan kayaknya. Sejarah juga. Kan kita kadang selalu menyalahkan nasib. Ini gue kayak gini nih, gue jadi miskin kayak gini karena orang tua gue miskin. Kakek nenek gue miskin, gue lahir dari keluarga yang memang miskin gitu. Turunan miskin gitu? Iya. Turki. Dan akhirnya ya kehidupan kita yang nggak bisa diharapkan. Karena pola berpikir kita itu membatasi diri kita sendiri. Padahal di sejarah sudah banyak diceritakan orang-orang yang dulunya bukan siapa-siapa, sekarang dia menjadi siapa-siapa. Nah, kalau kita tidak mau belajar dari sejarah, akhirnya ya sudah, kehidupan kita seperti jalan di tempat. Nah, disinilah yang saya ingin bahas gitu lebih dalam, mengapa kita harus belajar sejarah. Iya juga sih, jadi yang terjadi di masa sekarang itu pasti udah terjadi di masa lalu ya Pak ya? Pastinya. Tidak menutup, maksudnya tidak memungkiri gitu.
Misalnya orang yang sekarang jadi presiden, dulu jadi apa ya pasti gitu, dulunya udah pasti. Oh iya benar. Kan presiden kedua Indonesia aja, Pak Harto, itu lahir dari keluarga petani, bayang. Tetapi dia bisa menjadi seorang presiden. Nah, kalau kita tidak belajar sejarah, bagaimana kita dapat mengetahui hal itu? Misalnya orang tua kita petani juga. Terus kita merasa, waduh kayaknya masa depan gue suram. Iya benar juga. Orang tua gue petani, bagaimana bisa sukses? Sekolah aja gue harus jalan kaki, jauh lah. Ya, dia melihat masa sekarang gitu. Iya. Tetapi dia nggak belajar dari masa lalu bahwa presiden kedua Indonesia orang tuanya adalah petani juga. Nah, seharusnya kan itu bisa menjadi sumber motivasi. Pak Harto bisa, kenapa sih tidak bisa? Sama-sama makan nasi gitu. Iya. Belum makan besi kan? Belum nggak makan. Iya. Apalagi makan kaca. Soalnya kita bukan Gatot Kaca. Tapi memang Pak, yang membatasi kita enggan mempelajari sejarah itu ya itu sih kalau menurut saya ya. Karena kan kita merasa bahwa sejarah itu adalah sebuah dimana persepsi hafalan, persepsi pahlawan, persepsi perjuangan, persepsi kemerdekaan gitu kan. Yang kita dalam sejarah kan itu lagi. Tapi ternyata menurut Bapak jadi membuka cakrawala gitu ketika kita misalnya orang tua kita dulunya seperti apa, itu jadi sumber motivasi gitu. Benar. Jadi keuntungan itu kita belajar sejarah itu jangan yang sejarah yang itu tapi yang ini gitu kan. Jadi banyak orang yang trauma belajar sejarah karena ketika dia dulu di zaman sekolah cara dia belajar sejarah itu hanya sekedar menuntaskan kurikulum akademis. Akhirnya kan ujung-ujungnya kita belajar sejarah hanya berdasarkan hafalan-hafalan yang harus kita pelajari. Karena itu akan keluar di dalam soal ujian. Iya, dituntut Pak. Iya. Jadi bukan guru-guru mengajari anak-anak pelajaran sejarah. Seharusnya anak-anak itu diberitahukan dengan kita belajar dari sejarah. Ini bisa menjadi sumber inspirasi, motivasi kita di dalam kita menghadapi kehidupan di saat ini. Kita bisa belajar misalnya perang di Penegoro, apa hikmah yang bisa kita ambil. Seharusnya kan itu, bukannya kapan Pangeran Diponegoro dilahirkan. Atau kapan dia nulis naskah ini, naskah itu ya. Iya itu kan puyeng gitu. Saya juga dulu waktu zaman sekolah, waduh, sebelum ujian saya mati-matian ngafalin gitu. Iya, kayak sejarah kan. Iya. Bukunya tebel banget lah. Nah, coba kita belajar sejarah seperti itu. Setelah kita keluar dari ruang ujian, pasti langsung kita lupakan. Iya. Sudah selesai. Malah kita ini merasa bahwa akhirnya penderitaan itu usai juga gitu. Iya. Nah, jadi beban jatuhnya. Jadi beban. Nah, ini kan masalah sebenarnya. Seharusnya kita bisa belajar banyak dari sejarah. Apalagi kan Indonesia ini banyak pahlawan nasionalnya. Mungkin dari Sabang sampai Merauke itu ada pahlawan nasional di setiap daerah. Seharusnya kan kita bisa memetik pembelajaran dari para pahlawan ini agar memunculkan rasa nasionalisme di diri anak-anak kita. Tetapi kalau kita hanya belajar hanya kulitnya saja, mending kulitnya, kulit ari-arinya kali. Pangkainya tuh. Iya. Akhirnya anak-anak kita tidak bisa mendapatkan sumber inspirasi yang bisa menjadi pegangan kehidupannya dia di masa depan. Esensinya adalah sejarah itu mempengaruhi masa depan gitu kan. Benar, pastinya. Nah kan makanya jadi nggak aneh gitu kalau misalnya nih rasa nasionalisme anak-anak kita itu semakin hari semakin tergerus. Kita lebih senang melihat budaya negara lain yang kesannya lebih modern, yang lebih canggih, yang lebih hebat.
Padahal kalau kita mau mempelajari sejarah, ternyata anak-anak kita tuh seharusnya mengidolakan tuh pahlawan-pahlawan nasionalnya. Karena dengan kita mengidolai pahlawan-pahlawan nasional kita, ini akan menjadi penyemangat di dalam kehidupan kita. Ini pahlawan kita ini sudah bersusah payah loh, memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Masa sih saya setelah merdeka nggak ngapa-ngapain gitu? Iya. Kan seharusnya itu yang menjadi pola pikir kita. Gitu. Kita ingin istilahnya memegang tongkat estafet berikutnya, agar dapat mengisi kemerdekaan negara kita ini yang sudah perjuangkan dengan darah dan air mata, itu dengan sekuat tenaga yang kita mampu gitu. Dengan seperti itu jadi ada perubahan sikap ya Pak ya. Diharapkan setelah mempelajari sejarah itu. Iya. Bukan jadi perubahan sikap yang tadinya senang jadi buruk. Iya benar. Terus belajar sejarah lebih buruk. Iya. Karena kita terlalu terpatok untuk secepat-cepatnya menuntaskan kurikulum. Iya. Baca kan kerjaannya rangkum gitu. Iya, benar. Nah ini kan sangat disayangkan gitu. Sampai kalau anak-anak itu malah membenci sejarah. Nah ini yang harus kita sadari bersama gitu. Kalau hal ini terus berlangsung, bagaimana nasib bangsa ini gitu. Dan sifat pun sama ya Pak. Misalnya contoh begini, kalau misalnya orang yang biasanya mempelajari sejarah gitu, ketika bersifat mungkin dia ya mungkin seminimal-minimalnya ya ketika dia melakukan kesalahan misalnya di masa lampau, ya seminimal-minimalnya dia nggak mengulangi lagi. Benar. Apalagi kalau kesalahan yang sama lagi. Iya. Kalau orang yang nggak belajar sejarah kan kesalahan yang masa lalu ya anggap biasa aja gitu. Benar. Masa depan ada salah lagi kayak gitu dia wajar aja gitu kan. Nah, gitu. Tapi itu memang benar seperti itu bagaimana Pak? Iya, pastinya kan ada sebuah pepatah ya, pengalaman adalah guru yang terbaik. Alangkah lebih baiknya lagi, bukan pengalaman kita pribadi, pengalaman orang lain. Ya, sebelum kita merasakan itu ya. Iya. Kalau sudah jelas nih pengalaman orang lain itu pahit, karena dia melakukan hal yang memang membuat dia menjadi terpuruk misalnya, kan tidak perlu kita ulangi lagi hal tersebut. Tetapi kalau kita tidak mau belajar sejarah, mana kita tahu bahwa aktivitas seperti itu yang akan membuat kita itu menjadi terpuruk. Nah, di sini pentingnya kita belajar sejarah. Jadi kita belajar pengalaman orang lain yang sudah pernah mengalaminya sendiri gitu. Tidak mungkin kan misalnya orang nih udah tahu di depan kita ada lubang. Terus orang itu jatuh. Terus kita sudah mengetahui orang itu pernah jatuh di situ. Ya kita nggak akan ikut-ikutan nyemplung gitu. Ya minimal seperti itu ya. Kita ada prediksi atau ada yang bisa kita contoh atau bisa lihat gitu ya. Benar. Nah dari kita belajar sejarah kan akhirnya kita tahu gitu bagaimana melangkahkan kaki itu dengan selamat. Tetapi kalau kita tidak mau belajar sejarah, ya akhirnya kita selalu nyemplung ke lubang yang sama. Biasa kemarin mah rugi segini. Iya. Bulan depan rugi lagi. Iya benar. Nah makanya nggak belajar. Iya nggak belajar gitu, nggak belajar dari pengalaman orang lain. Yang seharusnya kan dengan kita belajar pengalaman orang lain, kita tuh dapat menghemat biaya, menghemat waktu. Benar. Banyak hal yang kita bisa petik ilmunya gitu, agar kita dapat praktekkan di saat ini. Tapi kalau kita tidak mau belajar, akhirnya sudah kita selalu melakukan kesalahan yang sama. Iya betul. Nah makanya kalau kita misalnya mengikuti sebuah workshop atau pelatihan yang diprakarsai gitu oleh seorang yang ahli misalnya di dalam bidangnya. Nah berarti kan orang tersebut itu sudah memiliki pengalaman. Dia sudah merasakan trial dan errornya. Dan mengapa kita harus
bayar mahal mengikuti workshop atau pelatihan tersebut agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi kita belajar sejarah, Pak. Benar, kita nggak sadar kita belajar sejarah gitu. Tapi bukan sejarah kayak dulu di zaman sekolah. Iya, benar-benar. Itu yang bikin mahal ya, Pak.